Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, sehat untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Amin. Tetap semangat. Untuk sebelum kita mempelajari materi, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang asesmen formatif dan sumatif. Agenda sesi yaitu ada 3. Konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua, bentuk asesmen. Yang ketiga, umpan balik. Untuk yang pertama, konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, jenis asesmen ada 3, yaitu untuk asesmen formatif, AS itu sebagai asesmen, sebagai refleksi proses pembelajaran. Yang kedua, untuk asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, of atau terhadap, asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses belajar, yaitu terletak pada asesmen sumatif. Itu dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Untuk berikutnya, konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses, pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Yang keempat, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Yang kelima, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Sedangkan asesmen sumatif, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memadu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, asesmen formatif yaitu kalau untuk guru, pengawasan pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Untuk murid yang asesmen formatif, mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kemampuan. Untuk berikutnya yang asesmen sumatif untuk guru, mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir untuk pembelajaran. Terus meningkatkan pengajaran dan meningkatkan pembelajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sedangkan untuk murid memahami perform di akhir unit pembelajaran. Yang kedua, memahami apakah mereka sudah memenuhi
capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah pencapaian akhir unit pembelajaran. Nah, penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Bapak Ibu. Nah, di sini kita dapat melihat dari bagian seperti ini, kondisi saat ini. Assessment of learning, of itu berarti untuk, assessment for learning itu berarti, assessment of learning itu berarti terhadap, assessment for learning itu berarti untuk, sedangkan assessment as learning itu berarti sebagai. Jadi ini kita bisa melihat, jadi untuk terhadap, untuk, dan sebagai. Itu kondisi saat ini. Sedangkan yang diharapkan kurikulum baru yaitu assessment for learning, assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning, yaitu yang assessment of learning itu terhadap itu ada di atas, yang assessment for learning itu untuk siswa itu ada di tengah, sedangkan assessment as learning itu, as itu sebagai itu ada di bawah. Bisa diperhatikan. Dan berikutnya, fungsi asesmen. Nah, untuk berikutnya, penekanan pada asesmen formatif. Fungsi asesmen formatif dan sumatif. Di sini, asesmen sumatif itu pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak daripada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Sedangkan asesmen formatif, harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Nah, penekanan asesmen formatif, membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Jadi, jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen formatif di akhir, juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Berikutnya, membangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Nah, mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu sangat penting? Karena mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Nah, untuk berikutnya itu bentuk asesmen. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif, coba kita perhatikan. Itu ada beberapa, yaitu diskusi kelas, mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan
publik dan mengemukakan pendapat. Melatih murid untuk belajar berdemonstrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang merespon dan simpatis. Nah, untuk berikut produk. Produk menekankan pada membuat model miniatur 3 dimensi, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Prestasi. Prestasi di sini mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalami. Berikutnya drama. Drama di sini mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid. Yang kedua, mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis murid. Tes lisan. Kuis tanya jawab secara lisan, menginformasikan pemahaman murid, menerapkan umpan balik. Contoh bentuk asesmen tertulis, yaitu refleksi, isi, poster, jurnal, tes tulis. Nah, di situ Bapak Ibu dapat secara tulis itu, refleksi itu melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. IC. IC di sini mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen dan menggunakan referensi tepat, mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Jurnal. Melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan menginspirasikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Jurnal di sini menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Poster. Poster di sini mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Tes tulis sudah sering kita lakukan, yaitu membuat kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, menerapkan umpan balik. Untuk berikutnya, di agenda sesi berikutnya yaitu umpan balik. Nah, umpan balik. Mengapa umpan balik penting? Karena umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai mana seseorang melakukan suatu kegiatan. Misalnya bagi guru, memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Sedangkan bagi murid, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Nah,
Ini 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Nah, di situ ada yang mudah dimengerti, selektif, melihat ke depan, keseimbangan, konstekstual, tepat waktu, lebih dari penilaian, spesifik, melihat ke belakang, transferable. Nah, itu adalah 10 prinsip pemberian umpan balik. Membuat umpan balik yang efektif adalah harus terdiri dari feed up, yaitu mengklarifikasi tujuan dengan murid, feedback, tanggapan atas pekerjaan murid, dan kemajuan mereka. Feed forward sebagai saran sebagai murid untuk dicapai di masa depan menggunakan data dari feedback. Nah, membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru, memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Itu umpan balik yang secara efektif. Nah, ini untuk umpan balik yang secara efektif, yaitu umpan balik untuk guru. Pertanyaan panduan untuk guru, apa saja komponen penting yang perlu ada itu yang ada dalam guru. Nah, dokumen apa saja yang dipakai guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif. Yang ketiga, apa saja ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid. Beberapa sharing umpan balik harus diberikan. Berapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif. Bagaimana agar murid tertarik untuk membaca umpan balik dan mendapat manfaat yang maksimal. Sedangkan umpan balik teman, pertanyaan panduan untuk murid, apa saja komponen yang penting yang perlu ada, sebenarnya sama dengan guru, cuma ada beberapa, contohnya informasi apa yang kamu rasa akan bermanfaat untuk membantu mengembangkan diri temanmu. Itu yang untuk teman. Contoh praktek memberikan umpan balik secara berjenjang. Maksudnya di sini itu secara berjenjang ada klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Nah, begitu Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu apa yang sudah saya jelaskan tadi. Monggo. Ini saya bertanya. Oh, nggih. Ini yang berkaitan dengan asesmen atau penilaian untuk peserta didik. Yang saya kira ini untuk penilaian ini sangat perlu sekali di dalam pembelajaran. Nggih, nggih Bu. Saya tanyakan, nggih. Terus ini untuk penilaian atau asesmen ini, mengapa di dalam satuan pendidikan ini penilaian atau asesmen formatif dan sumatif itu diperlukan atau sejauh mana sekiranya ini untuk dibutuhkan setiap peserta didik. Itu yang Terima saya kasih atas Nggih. Terima kasih Bu Ken atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi mengapa diadakan asesmen formatif dan sumatif? Menurut saya karena asesmen formatif dan sumatif itu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid.
Yang kedua, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajar dan pembelajaran. Itu yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan Bu Ken. Mungkin ada yang kurang jelas? Ya, sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oh. Oke, terima kasih sama-sama atas pertanyaannya, Bu Ken. Demikianlah penjelasan dari saya, yaitu asesmen formatif dan sumatif itu ada 3, yaitu konsep, bentuk, dan umpan balik, atau juga disebut dengan diskusi. Nah, demikianlah Bapak Ibu untuk materi hari ini. Saya kira sudah cukup. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.